Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, sampai-sampai nikmat itu tidak terhitung oleh kita. Maka dari itu kita sebagai hambanya patut bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu hikmah, agar dibukakan pintu-pintu rahmat, agar dibukakan pintu-pintu hidayah. Para santri Pondok Pesantren Mimbar Hufaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas kitab para ulama, salah satunya kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Sebagaimana yang telah diamanati oleh mudir kita, guru kita, bahwa di hari Senin ba'da subuh kita akan kajian kitab Ta'limul Muta'allim bersama saya, ya. Ta'limul Muta'allim. Ta'lim artinya mengajarkan. Al-Muta'allim yaitu penuntut ilmu. Tariqat ta'allum, cara menuntut ilmu. Jadi Ta'limul Muta'allim, Tariqat ta'allum, judul besarnya atau dalam kitabnya biasanya diringkas Ta'limul Muta'allim. Mengajarkan penuntut ilmu cara menuntut ilmu. Ta'limul Muta'allim, Tariqat ta'allumi, mengajarkan penuntut ilmu cara menuntut ilmu. Ya. Kita lihat biografi Imam Az-Zarnuji. Beliau adalah Imam Al-Faqih Al-Alim Burhanuddin Az-Zarnuji, murid dari pengarang kitab Al-Hidayah, yaitu pengarang kitab Al-Hidayah Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Al-Hanafi, yang sering kita sebut Imam Hanafi. Pemilik karya-karya tulisan yang terkenal dalam fikih Hanafi. Beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Burhanuddin Az-Zarnuji hidup pada abad ke-6 Hijriah. Ia berasal dari Zarnuj. Zarnuj adalah sebuah wilayah milik bangsa Turki di belakang Uzgen. Ia adalah salah satu murid dari Burhanuddin Al-Marghinani yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Letaknya di mana? Yaitu di Wara'an Nahar. Wara'an Nahar apa? Yaitu di wilayah Asia Tengah. Jadi kalau mendengar Wara'an Nahar itu artinya wilayah di Asia Tengah. Beberapa sumber yang sampai kepada kami, maksud kami di sini pengarang, tidak menyebutkan perjalanan hidupnya.
atau identitas hidupnya tentang karangan beliau yang lainnya. Jadi Imam Az-Zarnuji fokus pada kitab Ta'lim Muta'alim, atau tidak ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Imam Az-Zarnuji mengarang kitab-kitab yang lain. Bisa jadi Az-Zarnuji telah meninggalkan banyak karya ilmiah yang tidak sampai kepada kita. Cukuplah kita yang satu ini menjadi suatu kebanggaan, karena orang-orang, para ulama dan siapa saja yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan telah memperhatikan sejak lama. Kitab ini masyhur di kalangan pondok pesantren, di kalangan para santri. Jika santri tidak mengetahui kitab Ta'lim Muta'alim, sangatlah merugi. Karena santri sejatinya adalah menimba ilmu. Bagaimana cara menimba ilmu kalau tidak memiliki adab? Para ulama terdahulu sebelum ia menimba ilmu, ia mengetahui terlebih dahulu adab terhadap ilmu. Ya. Cara belajar, cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Kitab ini juga telah diterbitkan berkali-kali di dunia timur maupun di barat. Alhamdulillah, kita masuk ke muqaddimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan lafaz basmalah. Kebiasaan para ulama ketika mengarang kitab, maka ia akan mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena dalam hadis disebutkan kullu amri dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan menyebut nama Allah, maka perkara itu sia-sia. Hadis ini menjadi rujukan para ulama ketika mengarang kitab, yaitu dengan menyebutkan pertama kali menulis ia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama. Segala puji bagi Allah, alladzi yang faddala telah mengutamakan Bani Adam, anak cucu Adam, bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Bani Adam telah dimuliakan dengan ilmu dan amal, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Para santri, wah, tentu berilmu, tentu kesehariannya dibarengi dengan ilmu tentang mengaji, ilmu tentang segala-gala macam ilmu. Maka dari itu perbanyaklah kita mencari ilmu, perbanyaklah bekal untuk di akhirat kelak dengan ilmu. Ala jamil alam, dibanding semua di alam ini. Maksudnya Allah telah mengutamakan Bani Adam dengan ilmu dan amal dibanding semua alam ini. Wassalatu wassalamu. Pertama, para ulama mengarang kitab dengan bismillah, lalu dilanjut dengan alhamdulillah, lalu dilanjut dengan wassalatu wassalamu. Tiga hal yang tidak dilupakan oleh para ulama ketika mengarang kitab. Bismillah,
alhamdulillah wassalat, bersalawat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan salawat wassalamu, kesejahteraan, keselamatan, ala Muhammadin, terhadap Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi, tuannya atau yang dimuliakan di Arab, wal ajami, selain Arab, wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya, ya nabi'u, sebagai sumber-sumber al-ulumi, ilmu-ilmu, wal hikami, dan hikmah. Wa ba'du kalimatul fasl. Apa fungsinya apa fungsi kalimatul fasl? Kalimat untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi dari pengarang tersebut, isi dalam kitab tersebut. Jadi kalau ada wa ba'du, yaitu kalimatul fasl, fungsinya untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi dalam kitab tersebut. Falamma ra'aitu katsiran minat tulabi, ketika ra'aitu, aku telah melihat, katsiran, kebanyakan, minat tulabi, dari para penuntut ilmu. Tulabun jamak dari talibun, jamak taksir. Al-ilmi, para penuntut ilmu. Fi zamanina, di zaman ini, fi zamanina, yajidduna wa ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. La yasiluna, tetapi ia tidak sampai. Maksudnya apa? Imam Az-Zarnuzi mengamati pada zamannya bahwa kebanyakan para penuntut ilmu di zaman tersebut, maksudnya di zaman Imam Az-Zarnuzi, yajiduna, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetapi ia tidak sampai, dalam artian ia tidak tuntas dalam menuntut ilmu. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari ilmu, tuntaskanlah ilmu satu demi satu. Ketika sudah tuntas satu, naik kembali, naik lagi, tuntaskan terlebih dahulu. Jika kita tidak menuntaskan, maka apa yang terjadi? Ilmu ini belajarnya setengah, ilmu yang lain belajarnya setengah. Akan hancur agama ini. Kalau tidak memahami agama, sedangkan setengah-setengah. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi, dan dari kebermanfaatan, wa thamaratihi, buah ilmu, yaitu kebermanfaatan ilmu atau buah dari ilmu itu, wahyal amalu bihi wan nasru, yaitu mengamalkan dan mendakwahkan atau menyebarkannya. Jadi buah dari ilmu, kebermanfaatan itu kita mengamalkannya. Jika kita sudah tahu satu ilmu, amalkanlah. Ya, lebih baik tahu satu ilmu diamalkan daripada banyak tahu ilmu tetapi tidak diamalkan. Ya. Lebih baik satu ilmu diamalkan. Ya. Wan nasru, dan menyebarkan dalam artian mendakwahkannya. Yuhramuna, karena ditutup. Maksudnya apa? Ada orang penuntut ilmu, ia dijauhkan dari ilmu, ia belajar ilmu, tetapi ia tidak sampai-sampai atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu hidayah. Kama annahum, sebagaimana sungguhnya mereka, akhtau, telah salah, tara'iqahu, cara menuntut ilmu. Jadi ada dua tipe orang menurut Imam Az-Zarnuzi.
mengamati di zaman tersebut. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu tetapi ia tidak sampai, ya, dalam artian tidak menuntaskan ilmu tersebut. Yang kedua, ada orang menuntut ilmu tetapi ia tidak diamalkan dan disebarkan atau tidak didakwahkan kembali. Nah, yang demikian itu dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji bahwa mereka telah salah dalam cara menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka telah meninggalkan syara'itahu, syarat-syaratnya. Nah, tadi mereka telah salah dalam cara menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, cara zahir, yaitu seperti cara belajar, cara menghafal, dan cara yang lainnya. Yang kedua, cara batin. Cara batin nanti akan disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji yang akan mengundang ilmu laduni, itu cara batin. Wa kullu man akhta'a tariqa dhal. Nah, ini kaidah, ya. Wa kullu, dan setiap, man akhta'a, barang siapa akhta'a, yang telah salah, at-tariqa, salah jalan, dhalla, maka mereka sesat. Pasti jika orang yang telah salah memilih jalan, maka akan tersesat. Maka dari itu berhati-hatilah dalam menuntut ilmu, dalam cara menuntut ilmu tersebut. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Wala yanalu, dan mereka tidak mendapatkan al maqsuda, yang dimaksud atau yang dicari, qalla, sedikit pun, au jalla, atau banyak pun. Jadi mereka ketika salah menuntut ilmu, maka tidak akan mendapatkan sedikit pun atau yang banyak. Maka dari itu perhatikan dalam cara menuntut ilmu, hargai ilmu, ya, agar kita menjadi orang yang senantiasa menuntut ilmu di jalan yang, di cara yang benar. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum. Ini perkataan Imam Az-Zarnuji. Aradtu, aku ingin, wa ahbabtu, aku senang, an ubayyina lahum, akan menjelaskan, ubayyina lahum, memberi penjelasan terhadap kalian. Maksudnya apa? Memberi penjelasan kepada dua orang tadi yang menuntut ilmu tapi caranya yang salah. Yang pertama, ada orang menuntut ilmu ia tetapi tidak sampai-sampai atau tidak menuntaskan. Yang kedua, ia menuntut ilmu tapi tidak diamalkan dan tidak didakwahkan. An ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi. Akan aku jelaskan kepada mereka penuntut ilmu ala ma ra'aitu, terhadap apa yang aku lihat fil kutubi, di dalam kitab-kitab ini. Di dalam kitab-kitab ini maksudnya kitab tarbiyah para ulama, kitab-kitab ilmu seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, atau karya Imam Al-Ghazali yang lain, Bidayatul Hidayah. Maksudnya kitab-kitab tersebut. Wa sami'tu, dan aku telah mendengar, min asatidati, dari guru-guruku, asatidati, ulil ilmi, yang mempunyai ilmu, wal hikami, dan hikmah. Raja'ad du'ai li minar raghibina,
Roja'a, Imam Az-Zarnuzi berharap agar ad-du'ai, doa, li untukku, minar raghibina, dari orang-orang yang menginginkan ilmu. Jadi Imam Az-Zarnuzi berharap agar doa untukku dari orang-orang yang menginginkannya, mendoakan. Jadi guru mendoakan muridnya, istilahnya itu. Fihil al-mukhlisina, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang ikhlas. Bil fauzi, dengan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Wal khalasi, dan keselamatan fi yaumiddin, di hari pembalasan. Ba'dama istikhartu Allah Ta'ala fihi, setelah itu aku beristikharah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Dan wasammaituhu, dan aku menamainya ta'limul muta'allim tariqat ta'allum, atau yang biasa kita sebut ta'lim muta'allim. Ya, kitab ta'lim muta'allim. Ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi, artinya tadi mengajarkan penuntut ilmu cara menuntut ilmu. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku telah menjadikan fusulan, fasal-fasal. Maksudnya fasal di sini adalah pembedaan antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Nah, jika kita lihat di dalam kitab Ta'lim Muta'alim terdapat 13 pasal. Nanti yang akan kita kaji setiap hari Senin satu pasal, setiap hari Senin satu pasal. Insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini ya. Fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilm wal fiqhi wa fadlihi. Fasal yang menjelaskan hakikat ilmu, wal fiqhi, dan pemahaman, wa fadlihi, dan keutamaan. Nah, ini fasal yang pertama, nanti kita akan jelaskan di kajian berikutnya setiap hari Senin. Kita akan menjelaskan fasal hakikat ilmu, wal fiqhi, dan pemahaman, dan fadli. Fasal yang kedua, fin niyati fi halit ta'allumi. Fasal yang menjelaskan niat saat menuntut ilmu. Jadi nggak sembarangan, niatkan menuntut ilmu ini untuk memperjuangkan agama ini ya. Pasal yang ketiga, fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati. Pasal menjelaskan cara memilih ilmu. Jadi jangan ikut-ikutan. Temannya belajar ini, ya ikutan. Fokus pada kelebihan diri sendiri. Oh, saya lebihnya di ilmu ini nih, fokus. Saya kekurangan di ilmu ini, kelebihan di ilmu yang lain, fokus yang lain gitu. Terus memilih ustadz. Jangan sampai kita belajar ilmu yang benar, tapi ustadznya istilahnya ustadz gadungan, ustadz apa? Dalam artian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam artian tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Wasyariki, dan kawan. Watsabati, ketabahan. Lanjut, pasal yang keempat, yaitu fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal mengagungkan ilmu dan ahlinya. Ahli ilmu, siapa ahli ilmu? Al ulama. Jadi pasal yang keempat ini menjelaskan mengagungkan ilmu dan mengagungkan ulama. Lanjut, pasal yang kelima, fil jiddi wal muwazabati wal himmah, yaitu bersungguh-sungguh, tekun,
dan semangat dalam menuntut ilmu. Pasal yang ke-6, fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Berlomba-lombalah dalam menuntut ilmu dan wa qadrihi, kadar ilmu, wa tartibihi, dan tertib. Pasal yang ke-7, fit tawakkuli, bertawakal dalam menuntut ilmu. Faslun yang ke-8 yaitu fi waqtit tahsili, kapan waktu yang pas untuk menuntut ilmu. Ya. Lanjut pasal ke-9, fis syafaqati wan nasihati, berkasih sayang dan saling menasehati ketika menuntut ilmu. Pasal yang ke-10, fil istifadati waqtibasi al-adabi, yaitu berhati-hati dalam menuntut ilmu dan mengambil faidah dalam apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Pasal yang ke-11, fil wara'i fi halit ta'allumi, yaitu bersikap wara'. Wara' adalah sifat mulia yang ditandai dengan memilah dan memilih di antara yang boleh. Fi halit ta'allumi, di saat menuntut ilmu atau lagi belajar. Pasal yang ke-12, fima yurasul hifdi, apa cara cepat untuk menghafal. Wa fima yurithu an-nisyan, apa yang membuat cepat seorang penuntut ilmu itu lupa. Nanti kita akan bahas ini. Dan pasal yang terakhir, fima yajlibu ar-rizqa wa ma yamna'uhu, yaitu apa yang menarik atau yang mempercepat rizki dan apa yang menghalanginya. Wa ma yamna'uhu wa ma yazidu, dan apa yang bertambah fil umuri, di dalam umur. Wa ma yanqus, apa yang mengurang ilmu. Wa ma taufiqi, dan taufik, kemampuan seorang hamba dalam melakukan kebaikan disebut taufik. Illa billahi, kecuali dengan Allah. Alaihi, padanya tawakkaltu, aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya lah kami kembali. Alhamdulillah, kita baru saja telah membacakan muqaddimah dalam kitab Az-Zarnuzi, dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Az-Zarnuzi. Tadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim memiliki 13 pasal yang nanti akan kita kaji di kajian berikutnya, yaitu di hari Senin ba'da subuh. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dalam menuntut ilmu mengetahui cara yang benar ketika kita mengaji kitab Ta'lim Muta'alim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.